Welcome back to our channel di YouTube-nya Makin Cibinong Bogor tentunya. Di acara kita nih, Orasi Obrolan Asik mencari solusi orasi yang muda yang bersuara. Dengan saya Melatahi Putri dan tak lupa Tripasan Penggariman Weta Tuntian. Oke, pada saat ini kita kedatangan tamu lagi nih. Tentunya Koko Mario Tando. Bisa perkenalkan diri dulu kok sebelum kita mulai lebih lanjut? Ya nama saya Mario Tando, udah tahu kan, tapi sebenarnya nama saya sebenarnya Mario doang. Oh, Mario doang. Ya, jadi Tando itu sebenarnya nggak ada di akte juga. Nama Facebook? Nah, bukan nama Facebook juga, benar nama Facebook, tapi itu tertulis di nisan Papa Koko. Oh gitu. Jadi Tando itu sebenarnya Papa Koko pengen namain Koko ada nama belakangnya Tando, tapi di akte itu nggak sempat tertulis atau gimana saya nggak tahu, tapi jadinya sebenarnya di akte Mario doang, tapi di nisan Papa Koko tertulis Mario Tando, meninggalkan seorang anak bernama Mario Tando. Kayak Koko pakai terus sebagai pride kebanggaan Koko yang dari Marga Chan atau Marga Tan gitu ya. Oh gitu. Oke, berarti jadi teman-teman di sini juga jadi pada tahu nih kok yang pada taunya Mario Tando atau Mario namanya jadi udah pada tahu. Terus kegiatan saat ini apa sih kok? Sibuk apa sih? Sekarang ya kerja, terus paling ada yang beda ya. Sekarang kan Koko sebenarnya udah nggak muda lagi. Koko udah punya momongan, udah jalan 8 bulan. Sebenarnya Koko juga kaget kalau misalnya Koko yang harus ini misi orasi nih yang muda yang bersuara. Koko sebenarnya berharap ya anak-anak muda lah yang melang, yang lain-lain dipakin, harusnya yang dari speak up, jangan Koko lagi. Karena Koko itu sebenarnya produk tua sebenarnya, produk yang udah lama, yang saya pikir ini tempatnya ini keren lah di Koko. Ini bagaimana ini jadi ruang buat anak muda berani speak up. Tentunya utama anak muda Konghucu ya. Karena yang Koko rasain sebenarnya anak-anak Konghucu ini cuma sebenarnya hebat, tapi kebanyakan nggak punya ruang untuk mengekspresikan diri dia. Dan di sini Koko berharap ke depan ya makin bagus lah. Ada narasumber dari anak muda Konghucu lainnya, bagaimana dia berani speak up, berani mengutarakan pendapat apa yang dia pikir benar, yang sesuai dengan anak-anak Konghucu. Ya kita buat ini sih kok, ini bukan cuma buat Makin Cibinong, jadi kita sekali lagi menekankan ini bukan hanya untuk Makin Cibinong. Kita mengajak semua pemuda Konghucu Indonesia, siapapun kalian, ya kita tunggu di sini. Ini ruang untuk kalian juga, jadi kita sama-sama belajar. Untuk kedepannya juga kita mau buat ya studio kecilan lah kok, dan pokoknya boleh datang ke sini deh. Kita udah buka Q&A itu dengan pertanyaan, atau ada yang mau jawab pertanyaan juga boleh langsung datang ke sini. Tentunya pakai kita dulu. Itu sih. Terus ini nih kok sekalian mau kenalin. Mau pakai baju dompet kebajikan. Makin Cibinong Bogor. Bisa dijelasin sedikit kok? Jadi dompet kebajikan ini sebenarnya lahir di bulan Februari, sebenarnya awal Februari 2020 ya kan? Iya. Ya kita sama-sama sebenarnya turunan dari program sosial dari Makin Cibinong. Bahwasannya awal itu sebenarnya karena ada keadaan waktu itu kita melihat teman kita ada si Erna yang rumahnya terkena istilahnya kena bencana ya, gitu ya, karena waktu bulan Januari kan ada bencana yang lumayan, angin, banjir segala macam, dan beliau terkena dampak, bagaimana rumahnya bisa dikatakan ya hancur dan tempat tinggalnya tidak layak, dan itu persis di dekat kita dan itu saudara seiman kita, dan disitulah awal mula terbentuk dompet kebajikan. Bagaimana dompet kebajikan tergerak untuk melakukan program kayak bedah tempat tinggal layak pakai. Itu jadi kegiatan pertama ya, program pertama kita ya. Awalnya tuh dari situ muncul, dan kemudian sebenarnya kan kalau mau bicara program sosial di Makin Cibinong sebenarnya sudah jalan. Kita sosial lainnya seperti bencana dan sebagainya kita turun gitu kan ke lapangan. Tapi ini menjadi sebuah komitmen dari teman-teman dan dari ketua Makin juga untuk mengkhususkan diri dengan program yang namanya dompet kebajikan. Bagaimana di situ menuangkan ide-ide tentang kegiatan sosial khususnya sebenarnya dari Makin Cibinong. Tapi ke depan diharapkan visinya ya ini umum lah, karena kita kan hidup ini bukan cuma tentang beragama, tapi tentang kemanusiaan yang lebih besar. Jadi bukan tentang agama Konghucu saja, tapi tentang kemanusiaan yang lebih besar. Jadi banyak sebenarnya, bukan cuma tempat tinggal layak pakai, tapi kegiatan sosial lain. Dan sebenarnya saya punya keinginan juga ada beasiswa SPP pendidikan. Bagaimana kalau saya sih punya mimpi
jangan sampailah ada orang Konghucu, anak-anak Konghucu yang putus sekolah ya tentunya. yang Cuma nggak banyak bisa orang karena materi ekonomi. Nah ini sebenarnya keinginan saya itu terkenal dari dulu, karena kan Konghucu sendiri mengajarkan tentang pendidikan. Kan Betul. lucu kalau kita orang Konghucu justru banyak sekali yang putus harapan di pendidikan karena ekonomi. Ini mudah-mudahan lah banyak volunteer, dan saya pikir semua bertahap lah. Tapi kan kata kunci kebajikan tidak akan kecil, dia pasti boleh bertambah. Makanya kita pelan-pelan merangkak, mudah-mudahan program atau kegiatan ini menjadi sebuah program besar filantropis bagi umat manusia seutuhnya. Gitu. Kita juga selalu membuka donasi ya kok kalau lihat di medsosnya Makin Cibinong nih, di Twitter, Facebook, Instagram, di YouTube tentunya dari hasil-hasil kita kerja nyata ya. Itu kita selalu share, entah itu tentang kegiatan kita atau entah tentang donasi yang udah masuk atau pengeluaran kita. Jadi kita semuanya transparan ya. Jadi filosofinya sebenarnya dompet. Ya, sekalian nih kok artinya dompet kebajikan. Kenapa sih kita pilih pilih nama dompet kebajikan? Dompet itu kan sebenarnya maknanya tempat menaruh atau mengumpulkan sesuatu ya. Nah ini cuman kalau dompet kebajikan yang kita kumpulin bukan duit tapi kebajikan. Karena kan kalau kata kunci ya hanya kebajikan yang boleh sampai kepada Tuhan. Artinya dompet kebajikan ini bagaimana kita menghimpun orang-orang yang ingin mengumpulkan kebajikan. Yuk kita sama-sama mengumpulkan menaruh kebajikan untuk kepentingan sama. Saya pikir itu. Ini kita ada pertanyaan kok dari @ekenglau. Wah, kenal. Oke, kenal ya. Ini ada pertanyaan, dia bilang mengapa ada 2 perayaan Imlek bersama? Tapi Bapak Jokowi hanya memilih 1 dari 2 perayaan itu. Bapak Jokowi yang salah atau Konghucu yang salah? Gimana kok bisa dijawab? Ini pertanyaannya kalau kata almarhum Sultan Batugana ini ngeri-ngeri sedap. Berat ya kok? Jadi berat juga. Jadi Koko agak susah dikit karena takut salah ngomong. Karena ini berkaitan dengan politis ya. Pastinya fenomena 2 tahun terakhir ya tidak berpihak, anginnya tidak berpihak pada kita. Jadi kalau mungkin yang dimaksud dari pertanyaan Ekenglau itu yang tidak dipilih oleh Pak Jokowi adalah Hari Raya Imlek versi Matakin, saya pikir kalau bicara salah atau tidak salah sebenarnya nggak ada yang salah sih. Jadi yang salah ya Pak? Ya, kita nggak ada yang salah lah kalau soal itu. Tapi karena itu adalah hak prerogatif presiden. Tapi yang mungkin yang kurang pantas yaitu dari segi ya kepantasan saja. Bagaimana kalau menurutku kurang fair ketika misalnya Pak Jokowi tidak hadir di acara hari raya yang buat umat Konghucu, itu saja Imlek sebuah hari raya keagamaan. Yang diadakan oleh Matakin ya kok? Ya, nanti Koko kan bicara sejarah pastinya. Bahwasannya hari raya Imlek tentu saja universal, jadi semua orang diundang untuk merayakan hari raya Imlek. Tapi buat umat Konghucu tentunya hari raya Imlek adalah sebuah hari raya keagamaan karena jelas tersurat dalam ajaran dan kitab, penuh dengan makna spiritual dan penuh ritual ibadah pada saat hari itu. Jadi sakral ya kok, nggak cuma hanya sekadar perayaan Imlek semata, tapi ada tradisinya, ada perayaannya yang memang setiap tahun tuh kita lakukan. Ya, jadi pasti akan melakukan dengan atau tidak ditahan oleh pemerintah atau tidak, dari dulu ya tetap kita merayakan sebuah hari raya keagamaan yang namanya Imlek. Jadi 2 tahun terakhir memang tadi angin tidak berpihak pada Matakin. Jadi kalau kita mau bicara sejarah, sebenarnya kalau bicara Imlek di Indonesia cukup panjang sebenarnya. Jadi Koko boleh kan ya harus bicara sejarah yang agak lebih panjang karena mesti dari awal supaya nggak potong ya kan ya. Boleh kok. Jadi karena biar clear juga, jadi yang nggak tahu jadi tahu dengan nonton acara kita ini. Iya. Kalau dijelaskan aja langsung kok. Ya, kalau bicara Imlek di Indonesia ya, kita di Indonesia aja dulu itu juga panjang. Bagaimana fenomena perayaan Imlek di Indonesia ini ya, kita mulai terbuka kembali semenjak almarhum Gus Dur tentunya mencabut Impres nomor 14 tahun 67, di mana Impres tersebut adalah berisi tentang isinya sebenarnya bagaimana umat Konghucu hak-hak administrasi penegaraannya tuh terganggu lah masalahnya. Jadi nikah nggak boleh, KTP nggak boleh beragama Konghucu ya? Iya, nggak boleh menampilkan agama Konghucu. Dikosongin atau isi agama lain ya? Ya, betul. Jadi itu saya pikir mencederai hak asasi manusia, terutama umat Konghucu pada waktu itu. Dan Gus Dur menjadi sang ratu adil, sang penyelamat bagaimana
dia mencabut Impres nomor 14 tahun 67 untuk tahun 2000 itu makanya membuka lebar bagaimana Imlek bisa dirayakan secara terbuka. Dan siapa pionir itu? Ya Matakin, namanya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, yang waktu itu ya Pak Budi, Pak Chandra, Pak Diki dan sebagainya yang punya konektivitas dengan Gus Dur, yaitu merayakan Hari Raya Imlek secara terbuka untuk pertama kalinya semenjak Orde Baru. Jadi awal mulai itu dari situ lah. Kalau mau turun ke belakang lebih jauh lagi, panjang lagi ya, panjang lagi. Tapi saya cobakan dari situ kita mulai, kita lanjut ke Ibu Mega. Waktu itu Ibu Mega bagaimana Hari Raya Imlek itu jadi hari raya libur fakultatif. Jadi buat yang merayakan itu tanggal merah. Itu Ibu Mega. Selanjutnya setelah Ibu Mega Pak SBY bagaimana di Pak SBY ini 2 periode, bagaimana hak-hak sipil umat Konghucu terbuka lebar. Bagaimana disitulah proses bagaimana orang Konghucu boleh kembali menuliskan KTP di agamanya, boleh nikah di catatan sipil. Kalau teman-teman umat Islam di KUA, teman-teman yang lainnya umat beragama lain kan di catatan sipil, dan Konghucu boleh di catatan sipil. Tapi dengan banyak sekali perjuangan, jadi nggak lancar juga pas SBY jadi langsung enggak, tapi itu penuh proses perjuangan yang panjang. Tapi semenjak tahun 2015, jadi semenjak Pak Gus Dur itu Matakin selalu mengadakan Hari Raya Imlek secara terbuka, dan itu selalu dihadiri oleh Presiden sebagai simbol negara. Dari Gus Dur, Megawati, Pak SBY itu tidak pernah absen. Tapi pada saat 2015-an lah ya, Pak Jokowi 2015 itu memutus mata rantai bagaimana Presiden menghadiri Hari Raya Imlek yang diadakan oleh Matakin. Jadi kalau jawab tadi kan bilang salah atau enggak, saya pikir ya tadi kita nggak bisa main salah-salahan, nggak bisa nyalain juga karena hak prerogatif Presiden. Tapi kalau melihat alur sejarahnya seperti itu, bagaimana tidak pernah ada yang absen. Kalau kita mau lebih detail, sebenarnya ini agak politis, boleh ngomong atau enggak? Silakan. Jadi sebenarnya memang ya ini pertarungan besar, sebenarnya orang Tionghoa juga. Jadi kalau kita mau bicara sejarah, ya sebenarnya yang buat Impres 67 itu kan sebenarnya ya orang Tionghoa juga. Bagaimana saya sebut boleh ya, nggak apa-apa kan ini juga. Belum ada sensor-sensor. Iya, dulu ada PKB, Wisoko Usinunata, CSIS dan sebagainya, teman-temannya. Ya itu yang sebenarnya yang memunculkan ide Impres 1467 itu memunculkan juga bagaimana ada SBKRI, juga Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi orang-orang Tionghoa harus punya itu. Terus nggak boleh punya nama 3 huruf. Oh gitu. Tahu kan? Ya nggak boleh. Dan itulah tonggak. Sebenarnya siapa itu? Ya orang-orang Tionghoa juga yang berseberangan dengan ya pemahaman lah, itu beda pemahaman, tapi tentu saja banyak sekali intrik politik di dalamnya, dan kita nggak bisa ubah itu ya, sebenarnya nggak bisa diubah, tapi kita bisa pelajari bagaimana yang sebenarnya membuat ini ya sebenarnya orang Tionghoa juga. Nah kalau kita bicara bagaimana kenapa gitu kan Pak Jokowi nggak hadir, saya juga tidak bisa menjawab itu. Iya, ramai juga tuh kok di media sosial. Iya, dan kita selalu suarakan itu kan, tapi memang mental nggak sampai. Menteri Agama, ya saya pikir nggak aman semua. Jadi di depan kita pastilah memperjuangkan mungkin, tapi kita nggak tahu apa yang terjadi, apa yang ada, hingga memilih misalnya tidak menghadiri Hari Raya Imlek yang diadakan oleh Matakin. Sebenarnya dari situ sebenarnya sudah ya oke lah, kita sudah sebanyak 4-5 tahun, ya sudahlah kita, kalau saya sih menghimbau kepada umat Konghucu juga ya nggak jadi sesuatu hal yang luar biasa. Saya pikir kita tetap menjalankan Imlek atau merayakan Imlek sesuai dengan ritual yang ada. Ya kita ya kalau memang kenyataan politik seperti ini ya kita juga kita pasrahkan saja kenyataan itu. Kalau memang yang kecewa sebagainya ya wajar saja sih, sebagai ya bagaimana kita sudah ditekan, diberangus dari tahun Orde Baru lah, dari tahun 65 sampai terbuka, terus sekarang tertekan lagi. Saya pikir ya wajar ada kecewaan, tapi itulah kenyataan yang harus diterima, dan saya pikir nggak perlu ke depan kita berharap terlalu besar lagi, terlalu banyak lagi. Biarkanlah fenomena politik ini terjadi. Saya pikir kalau pemimpin itu kan ya nggak ada yang abadi ya. Artinya kemungkinan pasti berubah, politis juga pasti berubah. Jadi kita tetap saja bagaimana soal umat Konghucu
menjalankan keyakinannya dengan normal saja. Jadi soal Imlek juga, ya itu hari raya keagamaan buat kita, rayakan saja sebagaimana Nggak boleh isinya. juga iman Ya, kita, jadi nggak perlu yang tetap merayakan dengan tradisi, dengan sesuatu Imlek itu yang bukan cuma perayaan aja, tapi ada ya penuh makna ritual. Ibaratnya Ya, kita selalu sakral. mengadakan sembahyang segala macam kan. Jadi itulah. panjang juga ya kok kalau mau dibahas lebih lanjut juga. Ini ya kayaknya nggak makan waktu beberapa jam ya. Makanya saya agak, kalau waktunya kan dibilang nggak Ya. cuma 20 menit sebenarnya ini. Kalau bahas ini bisa sejam lebih dan bahkan bisa berapa buku ini kalau ngabisin ini. Tapi ya itulah inti daripada bagaimana sejarah Imlek, terus kenapa nggak datang. Tapi kalau soal salah sih saya pikir kita nggak bisa nyalahin bahwa presiden tetap sebuah negara, sebuah pemerintahan, ya kita juga nggak boleh marah sama dia. Dia juga pasti punya informasi yang mungkin lain saat ini yang nanti kita nggak tahu lah, amin nanti gimana keadaannya ke depan. Betul, kita lihat aja ya kok. Ya. Oke, mungkin itu pertanyaannya udah terjawab sih ya menurut aku juga ya. Dari Eke Lau tadi tuh Bapak Jokowi atau Konghucu yang salah? Nggak ada yang salah sebenarnya, tadi udah dijabarin panjang lebar. Dan kalau misalkan Eke Lau ini masih kurang puas dengan jawaban yang Ko Mario, nah yaitu boleh tanya lagi di media sosial kita, ada di Facebook, Twitter, dan di Instagram. Kita selalu buka Q&A-nya. Atau nanti mau jawab pertanyaan juga boleh, kita undang langsung ke sini yang punya nyali, yang muda, tunjukkan suara kalian di sini. Oke, itu kali ya kok. Ada pesan dan kesan nggak untuk orasi kita? Ya tadi sih kalau balik lagi ke orasi, saya pikir ini acara keren dan salut buat anak-anak muda Konghucu Cibinong. Ini menjadi ruang speak up buat anak-anak muda Konghucu, dan bukan tadi kan bukan untuk Bukan untuk doang pakai kan. Cibinong aja. Jadi siapapun ya bisa Pemuda mengisi Konghucu di sini. Indonesia boleh mampir di sini. Ya, karena yang tadi seperti Roko bilang, orang Konghucu itu anak-anak muda sebenarnya anak muda hebat semua kebanyakan, tapi mereka kurang ruang untuk berekspresi. Nah disinilah kalau orang berekspresi ya bebas di sini, tapi bebas tentu saja dengan pengetahuan dan yang pas lah. Jadi sebenarnya begini, kalau pengetahuan, kalau diundang atau sebagainya macam, pasti dia akan belajar dan belajar. Jadi kita nggak perlu pesimis terhadap anak muda Konghucu ini. Dia akan diberi ruang, nanti dia akan belajar dengan sendirinya, dia akan berkembang dengan sendirinya. Itu. Betul. Pemuda pasti punya banyak karya, punya banyak ide ya kok. Ya. Nah, sekarang nih bertebaran di media sosial kita juga nih luar biasa banget sih, ide-idenya, kreativitasnya tuh bisa diacungin jempol deh. Oke, itu aja mungkin yang kita bahas kali ini. Kita tutup ya kok. Oke, siap. Di acara kita di Orasi, obrolan asik mencari solusi. Ini episode kedua, masih akan ada episode selanjutnya yang panjang kayak drama Korea. Ditunggu yang punya nyali, yang muda bersuara di sini. Top. Saya Melana Rahayu Putri. Saya Mario. Tak lupa terima salam peneguhan iman Weita Tungtien.